kita itu hamba Allah, dan sudah selayaknya kalau kita hamba Allah, selayaknya lah kita menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Kita sudah paham betul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka di sini digaris bawahi oleh Allah dalam setiap sholat kita, dalam setiap al-fatihah kita, untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan bahkan Al-An'am 162 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dididik oleh Allah seperti itu, diarahkan oleh Allah seperti itu, dibimbing oleh Allah seperti itu, supaya sadar betul bahwa hidup kita itu adalah milik Allah. Ya, mati kita itu milik Allah. Ibadah sembelihan kita itu karena atas nama Allah, karena Allah. Kemudian juga sholat kita itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kul inna sholati, katakan wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, atau untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kan itu. Ya. Nah, seharusnya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu minimal 2 ayat ini itu teringat, menyegarkan kesadaran kita bahwa di dunia ini kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, sampai hidup mati kita itu harus juga diperuntukkan untuk Allah, kan gitu. Ya. Sampai harus seperti itu gitu loh. Jangan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya sekedar ucapan di bibir saja, nggak sampai tembus ke otak, nggak sampai tembus ke hati, malah digandeng buanter cepetin nemen suka bismillah sampai amin, kan itu. Sampai apa namanya, sholat 23 rakaat atau 21 rakaat 7 menit selesai. Alhamdulillah. Iki apa-apaan? Olahraga apa sholat? Sholat kan tidak seperti itu. Sholat itu berdoa, sholat itu ada aturannya. Ya, dan sholat itu dalam sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah seperti ini. Kok kemudian cepetan edan-edanan? Jadi tidak mungkin terlintas di dalam benaknya bahwa Allah menjawab semua ucapan kita dalam Al-Fatihah itu, gitu loh. Nggak mungkin orang seperti itu menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Nggak mungkin dia akan menyadari betul ya bahwa Allah itu menyediakan waktunya kepada kita untuk berdialog kita sampai 5 kali di dalam sehari, untuk menjaga kedekatan kita dengan Allah. Nah, kalau sholatnya hanya sekedar formalitas, ya mengkono kuwi mau. Ya, maka kemudian dipilah-pilah mana di antara sholat bagian-bagian sholat itu yang sunnah, mana yang wajib dan sebagainya. Sunnah rasa wajib baik, penting tok. Wis, semuanya itu penting. Ya, karena ndak bisa dilewatkan, satu itu berhubungan dengan yang lain kan. Ya, kalau sampai kita tadi mengagungkan Allah, kemudian memasrahkan diri kita kepada Allah dalam bentuk ucapan, maka perbuatannya pun juga begitu. Ternyata juga kita dipaksa oleh Allah untuk sujud, ya, meletakkan wajah kita, bagian tubuh yang amat sangat kita banggakan, itu ke lantai, ke tanah, ya, sampai seperti itu. Supaya betul-betul kita itu menyadari bahwa kita itu hamba Allah yang punya kewajiban untuk menghambakan diri kepadanya, yang tidak punya kekuatan sama sekali kecuali semuanya itu adalah pinjaman dari Allah. Ya, sampai sujud, dan justru malah Rasul menjelaskan kalau sedekat-dekat hamba pada Rabb-nya itu adalah pada waktu sujud. Ya, fa'aksir doa, maka perbanyaklah doa. Kan itu. Nah, berkali-kali saya sampaikan doa kita dalam sujud, ya doa kita dalam sujud itulah yang harus kita perbanyak. Artinya supaya kita itu betul-betul memperbanyak doa itu, supaya menyadari pentingnya mohon ampun kepada Allah.
Orang malah jaluk Innova, jaluk Avanza, jaluk ini, tidak ada apa-apanya. Tidak lebih berharga daripada sesuai sayapnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kita memahasucikan subhanakallahumma. Ya, maha suci Allah. Ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma ighfirli. Aku mohon ampunilah aku, kan itu. Artinya doanya itu hanya memohon ampun. Ampun kepada Allah. Dan pentingnya ampunan itu betul-betul harus kita sadari. Jangan kemudian tujuan hidup kita kok malah golek kekuasaan, golek ini itu. Lupa kita minta ampunan. Lah, yuk bisa minta ampunan. Ya, tunggulah kan itu. Nah, kesadaran itu loh yang harus kita tunggu. Karena pada saat kita betul-betul dekat kepada Allah itu, pada saat sujud itu, ya, Rasul mengharapkan kita itu betul-betul mohon sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita untuk keselamatan akhirat kita. Yang paling penting apa? Ampunan dari Allah, supaya dosa-dosa kesalahan kita itu ditutup oleh Allah. Diampuni. Orang yang diampuni oleh Allah sudah pasti dia dimasukkan surga. Tidak ada tempat yang lain. Kalau Allah tidak akan mengampuni dia, tidak akan masukkan dia ke surga, apa gunanya ngampuni barang? Ya, maka kemudian ketika sujud juga jangan seperti jangan seperti pitik nutul jagung kan itu. Ya, nikmati betul sujudnya itu kan itu.